damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Yang kami hormati para ulama, para kiai, segenap anggota AUMA Aliansi Ulama Madura rahimakumullah, khususnya Ketua AUMA Akhi fillah walillah Al-Haj Ali Karrar hafizahullah min jami'il balwa fid dunya wal ukhra wa razaqahu wa razaqana jami' afiyah tammah zahirah wa batinah, amin ya rabbal alamin. Ini bicara apa di hadapan ulama? Kerepotan kita semuanya, antum a'lam minni. Tapi izinkan al-faqir untuk memberikan satu iktirah atau mungkin bisa istifadah minkum dari majelis yang mulia ini. Kita paham bahwa ilmu agama ini adalah merupakan amanat. Amanat pertama untuk kita amalkan. Amanat yang kedua juga kita ajarkan. Kalau tidak melakukan itu semuanya, maka kita berarti telah mengkhianati ilmu. Dan mengkhianati ilmu itu harus bertanggung jawab sampai ada di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Hai orang-orang beriman, jangan berkhianat kepada Allah, jangan berkhianat kepada Nabi, dan kamu mengkhianati amanat-amanat yang diberikan kepada kamu, di antaranya adalah al-ilm. Ikhwani al-ahibba, ilm ada, amal juga ada. Ilm tanpa adab, maka ilm akan menjadi hujjah ala sahibi. Fa'adabul ilmi al-amal bil ilmi. Adabnya ilmu yaitu kita mengamalkan ilmu. Masya Allah, ilmu tentang sholat paham, arkan wa syurutiha, mubdilatiha wa awqatiha, tapi gak sholat. Ini punya ilmu tapi tidak beradab dengan ilmu. Dia paham tentang puasa tapi gak puasa. Dia paham tentang haram tapi tidak menghindari haram, melakukan yang haram. Ini orang punya ilmu tapi gak punya adab. Ini yang dikatakan al-ilmu hujjatun 'alaika hatta ta'mala bih. Fa idza 'amilta bihi kana al-ilmu hujjatan lak. Ilmu akan menjadi bukti yang membuat sengsara dan berbahaya sehingga kita mengamalkannya. Kalau sudah kita mengamalkan,
maka ilmu akan menjadi bukti yang akan membahagiakan kita dan menguntungkan kita. Orang yang punya ilmu yang demikian ini adalah yang dikatakan oleh Nabi SAW, asyaddun nas azaban yawmal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmi. Paling kerasnya orang diadab nanti di hari kiamat adalah orang yang punya ilmu tapi Allah tidak memberikan manfaat dalam ilmunya. Orang yang demikian ini adalah yang dikatakan oleh Nabi SAW, yu'maru bil alim ilan nar fatandaligu aktabu batnihi ay am'a'u batnihi fayudaru bihi fin nar kama yudaru al-himar birraha fayaqulu ahlun nar alaysa alladhi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala bala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Nabi mengatakan akan bakal ditarik dan digeret ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang alim, dan akan dikeluarkan isi perutnya, kemudian dia akan diputar, dikelilingkan ada di neraka sebagaimana diputarnya himar ketika untuk menggiling gilingan batu, gilingan gandum. Gilingan gandum itu dari batu, ada kayu diikat di ujungnya, himar dikelilingkan. Orang-orang yang diadab di neraka pun terheran-heran, siapa ini orang diadab lebih daripada kita, lebih dahsyat, lebih berat. Enggak taunya gurunya, nasallallahu alafiyah, nasallallahu selamat. Enggak taunya da'inya. Bukankah kamu yang selalu mengajarkan kebaikan untuk kami? Bukankah kamu yang selalu mencegah kemungkaran untuk kami? Ya, dulu memang aku yang selalu berdakwah, mengajak kebaikan, tapi aku tidak berbuat baik. Ya, dulu aku yang selalu nahi mungkar, melarang kamu berbuat kemungkaran, tapi aku melakukan itu semuanya. Karena itu adabul ilm al-amal bil ilm. Kemudian adabul amal huwa al-ikhlas fil amal wa hudurul khalq wal khusyu' wal khasyah lillah subhanahu wa ta'ala wal qana'ah wal zuhd fid dunya wal rahbah wal istihad fil ibadah. Amal juga perlu adab ya ikhwani. Kita sholat, sudah kita melaksanakan ilmu, ilmu sudah kita penuhi adabnya. Tapi sholat perlu adab, ada ta'zim, ada khusyuk, ada hudur, ada ikhlas, ada ijtihad dan tashmir. Begitu juga puasa, begitu juga tarkul ma'asi, ada khasyah, ada raghbah thawab. Kalau sudah demikian, maka sempurnalah. Inilah ilmu yang dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Karena itu ya ikhwani, jangan sampai ilmu kita ternyata menjadi memperosokkan kita ilal hawiyah, ilal halak. Kita lihat bagaimana Bal'am bin Ba'ura, Allah berikan ilmu yang luar biasa. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawah famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath. Kalau seandainya dia mau beradab dengan ilmu, mengamalkan ilmu dan adab dengan amal, aku angkat derajatnya Bal'am bin Ba'ura. Tapi dia akhlada ila al-ard, dia gunakan ilmunya untuk duniawi. Wattaba'a hawa, dia mengikuti hawa nafsunya, bukan dia mengikuti Allah dan Rasulnya. Akhirnya
bukan diangkat derajatnya, maka Allah menjuluki bukan warithul anbiya, bukan nurun min anwaril anbiya, tetapi kalab, anjing in tahmil al-jalhad atau tatruku yalhad. Kenapa? Ya, karena tidak ada binatang buas yang menyulurkan lidahnya illal kalab. Selalu menjilat, saudara. Selalu habis makan juga begitu, lapar juga begitu, di hutan juga begitu, di tengah kota juga begitu. Dan kalab itu piaraan, dikasih tulang cukup, dia akan jadi bemper, dia akan bisa segala hal, disuruh lompat pun mau dia, disuruh jungkir balik pun mau dia. Begitulah kalau sudah yang ahlul ilm, dia itu duniawi, ngikuti hawa nafsu, dia piaraan umarok biasanya. Karena itu jangan kita menjadi Bal'am bin Ba'ura yang menggunakan ilm untuk urusan duniawi dan mengikuti hawa nafsu. Ya ikhwani, ya ikhwani, jangan dengan mujarradul ilm kemudian kita merasa akan mendapatkan martabah dan makanah indallah. Enggak ada. Bukan karena itu, apalagi dalam memikul tentang manusia umat Muhammad nih, mas'ulin yaumil qiyamah, ulama, wara'i syai yahmid tiba anha, wa kaifa idza kanat ru'a'u idza kanat ru'atu, wa kaifa idza kanat ru'atu di'abu, wa kaifa idza kanat ru'atu di'aba. Kalau tugasnya pengembala kambing adalah untuk menjaga kambingnya daripada serangan serigala, maka seharusnya kambing aman. Tapi repot, pengembalanya adalah seperti serigala, dimakan sendiri kambingnya. Umatnya jadi korbankan untuk kepentingan diri. Itu adalah berbahaya ya ikhwan. Karena itu mas'uliyahnya, tanggung jawabnya besar. Salahul ummah bi salahikum, fasadul ummah bi fasadikum. Rusaknya umat karena antum, bagusnya umat karena antum. Saya yakin ummah ini adalah satu bentuk ta'awun fil khair, ta'awun juga untuk tarkil munkarat, ta'awun juga untuk tasrihul aqaid, ta'awun juga untuk tagarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu riwayat di Ihya itu diterangkan, Nabi SAW bersabda, la tajlisu ila kulli alimin, bal ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Jangan asal bergabung kepada semua orang yang alim. Ustaz bicara langsung aja diterima, ditelan. Jangan. Tapi bergabunglah, duduklah, simaklah, ikutilah, panutilah daripada orang yang alim yang berdakwah, mengajak kalian keluar daripada 5 sifat buruk menuju kepada 5 sifat mulia. Minasyakki ilal yakin, dari yang syak kepada yang yakin. Ini masalah akidah ya, betul tadi. Jangan sampai keluar daripada akidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, minal hirsi ila zuhud, daripada sifat tamak kepada sifat zuhud. Karena boleh duduk ya, gak jemaat mulai asyik. Aku
Minar hirsi atau minar raghbati ila zuhdi. Dari sifat hirs, ambisi duniawi menjadi zuhud, orang yang zuhud. Jadi kalau ada ulama ngajari kita ambisi duniawi, cinta duniawi, tinggalkan dah. Jangan bergabung. Karena kita diperintahkan untuk zuhud di atas dunia. Zuhud itu bukan berarti hidup fakir. Zuhud itu bukan hidup fakir ya ikhwan. Zuhud itu adalah didatangi dunia tapi dia tidak senang. Bukan tidak disenangi dunia. Kalau tidak disenangi dunia dia fakir. Itu berarti ditinggal sama dunia. Itu ikhtiyarul faqr, itu adalah bukan ikhtiar tapi ikhtirar. Tapi zuhud itu adalah dunia datang nggak mau. Kenapa? Karena mungkin dia sudah mengetahui bagaimana hagaat dunia, atau mungkin karena khawatir dia akan tertarik dari dunia menjadi hubbud dunia, karena hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Saudara ya ikhwani, orang dapat ujian bukan karena nggak punya duit, tapi kalau sudah banyak duit itu baru diuji. Orang kalau nggak ada tamu bukan diuji, itu namanya belum diuji. Banyak tamu apalagi umarok yang datang itu berarti ada ujian. Orang dapat ujian itu bukan karena tidak dikarepin sama perempuan, justru dirayu-rayu sama perempuan itu dapat ujian. Karena itu kalau kita tidak lolos, ya berarti kita akan menjadi rosid, kita akan menjadi gagal nantinya. Nah disinilah banyak yang terpleset dalam masalah ini. Anda tidak ingin banyak berbicara, tapi saya ingin baca satu kitab ada di sini yang insya Allah akan bisa menjadi koreksi bagi diri kita. Pantaskah kita mengaku daripada warathatul anbiya? Pantaskah kita ini sudah menjadi orang yang disebut adalah ulama? Sekalipun orang menyebut kita itu semuanya, tetapi kita harus mu'talifin bitafsir daripada kita menjadi orang yang maghrurin ya ikhwan. Kitab ini adalah ta'lif al-Imam al-Ghazali. Mafhum. Kalau mukanya ulama gak bisa pidato, asal kita mutola'ah aja. Al-Imam al-Ghazali menceritakan ada di sini bagaimana orang tadi itu bukan kathratul ilm yang dibutuhkan dalam kehidupan di atas dunia ini, tapi adalah manfaat ilmu yang dibutuhkan. Diceritakan bahwa Al-Imam Shibli rahimahullah, beliau dikatakan khadama 400 alim. Dia berkhidmat dengan 400 orang alim, gurunya 400, 400 syekh. Wa qara'a 4,000 hadis. Dia sudah bisa meriwayatkan 4.000 hadis. Ini bukan qara'a baca kitab ya, tapi meriwayatkan di sini 4.000 hadis. Tapi beliau berkata apa? Beliau berkata ada di sini, ikhtartu minha haditsan wahidan wa taraktu ghairahu. Aku cuma mengambil satu hadis di antara 4.000 hadis. Ini yang aku jadikan pedoman.
potongan, yang lainnya aku sisihkan. Artinya yang betul-betul diingat selalu satu. Kenapa? Li'anni ta'amaltuhu fawajadtu khalasi wa najati fi. Setelah aku renungi, ternyata jalur keselamatanku dari ini hadis. Satu. Wa kadza ilmul awwalina wal akhirina kulluhu mudarijan fi faktafitu bih. Dan setelah aku teliti, ilmu ulama dulu dan yang akan datang sudah masuk dalam satu hadis ini. Karena itu cukup bagiku. Isi hadis, apa hadis yang betul-betul hebat? Satu hadis mencakup semua ilmu. Satu hadis yang dia menjadikan satu pedoman untuk keselamatan sampai akhirat. Pertama, Nabi SAW bersabda, "I'mal li dunyaka bi qadri magamika fiha." Beramallah untuk dunia kamu dengan seukuran kamu hidup di atasnya. Ini untuk yang umur 60 tahun kira-kira berapa tahun lagi dia hidup? Untuk yang 50 tahun juga demikian, kira-kira berapa? Hitunglah kalau 80 tahun. Kalau dihitung, ya lebih hartanya saya. Cukup. Mau apa lagi nih? Kadang-kadang tomak dan hiris yang membuat kita lupa. Ini bukan untuk melemahkan program tadi ya. Bukan. Program tadi itu untuk nafkah kepada manusia, memberikan manfaat kepada manusia. Tapi kalau untuk jamul hutang, untuk takatsur, percuma. Kalau untuk nafkun nas tidak ada masalah. Karena itu jangan terlalu bermuluk-muluk. Ini kadang-kadang umurnya tinggal 2 hari ya ikhwan, sudah diinfus. Masih mikir yang enggak kadang-kadang. I'mal li dunyaka bi qadri magamika fi wa'mal li akhiratika bi qadri bagaika fiha. Beramallah untuk akhirat kamu menurut ukuran kekalnya kamu. Ini ada di sana berapa? Sampai berapa juta tahun? Enggak terhingga. Dikasih waktu untuk tazawud, untuk berbekal sedikit waktunya. Jangan disia-siakan. Ya ikhwani, berangkat kita haji. Kita tabung berpuluh-puluh tahun kadang-kadang baru berangkat haji. Kenapa? Untuk biaya 40 hari. Di akhirat berapa tahun? Waktu kita sedikit. Binisbah ila umril akhirah. Kemudian kita sia-siakan, gak ada kita tabung ya ikhwan. Anda bisa bayangkan, Rasulullah afiyah, kalau malam ini ada hari terakhir untuk antum, wala'alla yaumaka qad hadar, kata Allah. Mungkin hari ini adalah sudah hadir ajalukum. Kira-kira apa yang kita bawa modal itu? Karena itu jangan ada rencana lagi untuk lahu. Jangan ada lagi untuk ghaflah. Jangan ada lagi kecuali untuk ibadah dan taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih. Beramallah untuk Allah seukuran hajatmu kepada Allah. Kapan kita tidak perlu sama Allah? Kapan? Kita jangan merasa cukup dengan ibadah kita ya kawan. Ibadah kita tidak perlukan sama Tuhan. Itu untuk kita. Untuk kita. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. La ta'atuna, manfaat kepada Allah, wala maksiatuna, madarat kepada Allah. Tapi kepada diri kita. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah, ay ila rahmatillah.
Wallahu ghaniyun an a'malikum. Wallahu ghaniyun hamid. Ai an a'malikum. Manusia, kamu itu fakir selalu kepada Allah karena selalu berharap rahmat Allah, lutuf daripada Allah, ma'unah daripada Allah. Wallahu ghaniyun, Allah maha kaya dari amal kamu semuanya. Enggak perlu itu semuanya. Ini kebalikan pada kita. Lah kok kita kan malas gitu. Semangat untuk kerja luar biasa, semangat untuk ibadah enggak ada ya kawan. Yang terakhir, wa'mal lin-nari bighadri sabrika 'alaiha. Silahkan kamu berbuat untuk masuk neraka dengan maksiat dan lupa. Menurutku kurang kekuatan kamu kalau dibakar di sana. Ini yang merokok nanti, ya kawan, coba disedot rokoknya, nanti putung rokoknya itu dimasukkan ke mata. Jangan mata, kulit aja gak kuat kita. Api setitik, wakif, api neraka. Duri menusuk kulit kita gak sanggup, pincang kita. Wakif ada berdober. Karena itu jangan main-main sama asgor kemu'alanam. Seberapa kuatnya kita di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kawan. Benar, ini hadis kalau kita mau renungi setiap saatnya, kita akan menjadi zuhud di dunia, kita akan menjadi semangat dalam ibadah, kita akan ikhlas kepada Allah SWT, kita akan jauh daripada maksiat kepada Allah. Hadza huwa ruhul ilm. Ini ruhul ilm. Ini nurul ilm. Bukan debat, mujadalah, bukan mira, bukan itu dan bukan ini. Percuma itu semuanya. Ini ruhul ilm. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, ya Ibn Adam, ati' rabbak fatusamma adilan, wala ta'sihi fatusamma jahilan. Manusia taat sama Allah, maka kamu disebut orang yang adil. Jangan maksiat kepada Allah, maka kamu disebut orang yang jahil. Wa in katu ilmu, walaupun banyak ilmunya. Gambarannya ini ada aliran listrik ini di kabel nih. Ada aliran listrik yang tegangan tinggi, gambar tengkorak. Satu orang buta megang mati, wajar matinya. Anak kecil megang mati, wajar. Orang gila megang mati, wajar. Ini orang ngerti, baca. Bahaya nih. Gambar tengkorak. Ini megang bisa mati, dipegang mati. Kira-kira yang jahil yang mana nih? Walaupun dia punya ilmu, ini ajal daripada majani, daripada sibyan. Ini orang lebih bodoh daripada anak kecil dan orang gila ya kawan. Ini orang buta hati, kalau itu buta mata. Kenapa? Li'annal qalb ya'mal kama ya'mal basar. Karena hati itu bisa buta sebagaimana buta mata. Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena itu yang paling jujur itu bukan diplomasi. Yang paling jujur itu hati. Itulah Nabi mengatakan istafti qalbak wa in aftaq wa aftaq wa aftaq. Kenapa? Maka dapat fuadu mar'ah. Kalau sudah hati yang mengendalikan, insya Allah akan jujur ya ikhwani. Tapi kalau fikih kadang-kadang cari gol. Kenapa? Disesuaikan dengan hawa nafsu. Ini dapat fulus nih. Diginikan aja begini. Tadi itu Allah menyatakan alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mendengarkan qaul Allah, qaul Nabi yang diikuti ahsanah. Apa ada yang tidak ahsan dari qaul Allah? Lah, apa yang maksud ahsanah? Ahsanah yang paling ihtiyat, yang paling hati-hati, yang paling selamat. Bukan fayattabi'una adhafa.
bukan ngikut yang paling goib. Ini kadang-kadang kita cari cara gimana caranya supaya bisa dapat menghukumi dengan hawa nafas, bukan karena muradillah wa muradin nabi, tapi muradin nafsih. Ini bahaya kalau sudah demikian ya. Karena itu ini amanat ya ikhwan. Ini bukan untuk main-main. Ada satu cerita di sini Hatimul Asam dengan Syadidul Balkhi. Hatimul Asam ini murid Syadidul Balkhi. 30 tahun belajar sama Syadidul Balkhi. Syadid bertanya, "Sahabtani mundu 30 sana. Ma hasalta fiha minni?" Inti belajar sama anak sudah 30 tahun. Hadir majelisku sudah 30 tahun. Dapatnya apa selama 30 tahun? Syekh berkata, hasaltu thamaniyata fawaid. Aku cuma mendapatkan 8 faedah. Wa hiya takfini min al-ilm. Itu cukup bagiku daripada ilmu. Kata dia, 30 tahun dapat 8. Isyahadah. Kata dia, iya. Dan aku tidak perlu yang lainnya. Apa dia 8 itu? Ini pentingnya ya ikhwan. Pertama, inni nadartu ilal khalaq fara'aitu walikulli minhum mahbuban wa ma'syudan yuhibbuh wa ya'shiduh. Wa ba'du dhalikal mahbub yusahibuhu ila maradil maut. Wa ba'duhu ila syafiril qabr. Thumma yarji'u kulluhu wa yatrukuhu faridan wahida. Wa la yadkhulu ma'ahu fi qabri minhum ahad. Aku melihat makhluk ini semua punya idola atau yang dicintai. Ada yang cinta harta, cinta kedudukan, cinta keluarga, cinta istri, cinta suami, cinta anak, cinta murid, cinta pondok. Tapi aku lihat semua yang dia cintai kadang-kadang sampai ada di ajalnya selesai. Pondoknya, mobilnya, sampai di ajalnya ya udah milik ahli waris, selesai. Tinggal ada yang sampai di pinggir kubur anak-anaknya diurut, diinjek sama anaknya, takut bangun lagi orang tuanya ini, diinjek. Setelah itu ditinggal sendiri ya ikhwani. Yatba'u janazah thalatha, ahlu wa malu wa amalu, yarji'u ithnan wa yabqa wahid. Kemudian wa qultu afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabrihi. Akhirnya aku putuskan yang paling harus dicintai oleh seseorang adalah yang setia, yang masuk kepada kuburannya. Fa akhadtu al-a'mal as-salihah mahbubi. Akhirnya aku putuskan bahwa amal soleh aku jadikan idolaku, aku jadikan kecintaanku. Untuk apa? Litadkhul ma'i fi qabri wa tu'anusni fi. Supaya itu amal soleh masuk ke kuburan bersama aku dan menjadi temanku nanti di kuburan. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin ayyarahu fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Siapa orang yang berbuat kebaikan sebutir debu, seberat debu, di dunia barzakh akhirat akan nampak. Begitu juga syar. Nih kasih gambar. Ya Allah, di dunia apa? Kalau di dunia, Masya Allah, orang-orang akan muji dia karena kebaikan dia, akan dicintai oleh masyarakat. Bahkan udah meninggal masih disebut-sebut namanya dia di dunia. Wa fil barzakh, amal itu akan tutasawwar,
idza kanatil a'mal shalihah tutasawwar fi suratin hasanatin tu'anisu fi qabri. Kalau amalnya amal soleh akan berbentuk bentuk yang bagus yang akan menemani dia, menghibur dia di kuburannya. Wa idza kanatil a'mal ghair shalihah, kalau amalnya tidak bagus, tutasawwar fi suratin qabihah tu'dihi ila yaumil qiyamah. Kalau amalnya tidak bagus, akan dia tadi itu dirupakan bentuk yang jahat, yang jelek, yang akan mengganggu dia sampai hari kiamat. Ada di akhirat udah jelas akan berupa nikmah atau berupa adab benar. Alhamdulillah tidak. Ini pertama. Berarti poin pertama adalah jadikan amal sholihah mahbub. Yang lainnya jangan melebihi amal sholihah. Program amal soleh. Kalau punya anak, program anak soleh. Kalau punya istri, program istri solihah. Semuanya jadikan harus diikat soleh. Jangan jamilah mandek. Jangan anak jadi profesor mandek. Jangan anak jadi menteri mandek. Yang soleh. Yang kedua, kaidah kedua. Kata Hadim Al-Asam, ra'aitul khalaq yaktaduna bi ahwa'ihim wa yubariduna ila muradati anfusihim. Fata'ammatu qawlahu ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Aku melihat makhluk ini kok mengikuti hawa nafsunya. Dia tuntutan hawa nafsu yang diikuti. Padahal setelah aku renungi, Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbi. Nanti orang yang takut ketika berdiri diadili oleh Allah dari kiamat, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia di atas dunia mencegah hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Apa hawa nafsu ya Tuhan? Apa nafsu? Apa hawa nafsu? Kalau nafsu itu ada pada diri kita. Di diri kita itu ada nafas, ada ruh. Di jasad kita itu ada nafas, ada ruh. Nafas taqwa bil hawa. Kama anna ruh taqwa bil ibadah wa ta'ah. Nafsu ini bisa menjadi kuat kalau ada hawa nafsunya. Walaupun halal, rumah bagus, kendaraan mewah, makanan yang lezat terus, baju yang bagus, ini halal-halal nih. Ini akan memperkuat nafsu. Ini akan memperkuat nafsu. Apalagi yang haram, jelas. Ruh di tubuh kita akan menjadi kuat dengan ibadah, dengan zikir, dengan bacaan Quran, dengan qiyamul lail. Kalau nafsu kuat, badan ikuti nafsu. Akhirnya hanya kepuasan nafsu. Kenapa? Kita memperkuat nafsu dengan hawa nafsu. Tapi kalau kita memperlemah, ente bukan harus banyak makan, banyak puasa. Ente nggak boleh banyak tidur, banyak qiyamul lail. Ente nggak boleh tamak dunia, zuhud di dunia. Terus demikian, dan kita teruskan banyak ibadah, banyak zikir, ruhnya kita yang kuat. Nafsu diri kita akan mengikuti ruh. Makan dikit udah kenyang, ya. Tidur dikit udah pulas. Nikmatnya kalau baca Quran, kalau berzikir kepada Allah, kalau qiyamul lail seperti para aulia Allah. Kita kan nggak nafsu, dikasih hawa terus. Aku melihat orang yang selamat itu adalah yang masuk surga. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Karena itu aku melawan nafsuku dan aku giatkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, faedah yang ketiga,
Ra'aitu kulla wahid minan nas yas'a fi jam'i hutam ad-dunya thumma yumsikuha ghabidan yadahu 'alayh. Aku melihat manusia ini bersemangat untuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Udah dapat dunia, udah di penjara seumur hidup. Bakhil, kikir ya ikhwan. Ini bahayanya saudara. Orang itu kalau sudah punya dunia, maka yang bahaya itu kalau ada syuk, eman keluar dunia. Eman, mikir. Karena itu wa man yukhashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Penyakit syuk ada pada setiap kita. Al-afu minkum, hatta kita. Hatta ana nafsi. Ini asli gambaran. Kantong ini ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 1.000. Yang keluar kira-kira mana? Eman 100 ini. Syuh ini. Kalau kita bisa melawan itu, fa ulaika humul muflihun. Kira-kira yang disedekahkan BHS atau sarung biasa? Biasa. Karena kita belum muflihun kita ini. Khosirun masih kita ini. Karena itu aku merenungkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang jadi milik kamu habis. Tapi kalau sudah diberikan kepada Allah, itu kekal sampai di akhirat ini. Akhirnya fabadatu mahsuli minad dunya liwajhillah. Semua yang aku miliki daripada dunia aku gunakan liwajhillah subhanahu wa ta'ala. Fafarraqtu bainal masakin. Aku berikan kepada masakin. Dan karena itu aku punya sikap itu semuanya liyakuna dukhran li yaumil qiyamah, untuk menjadi barang simpananku nanti di hari kiamat. Itu sebagian alifin mentafsirkan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu celaka, hancur kecuali wajah. Kalau umumnya wajah aidatullah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada menyatakan bahwa manusia itu punya wajah. Ada wajah lillah, ada wajah ligairillah. Inti punya pondok, kamu punya harta, semuanya kalau inti gunakan liwajhillah, itu bagian kekal. Inti punya pondok, inti punya majlis taklim, inti punya harta, inti punya semuanya, usahanya kamu kalau diusahain liwajhillah halal. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua yang kamu gunakan untuk wajhullah, maka itu tidak halik. Semua yang tidak untuk wajhullah itu akan halik. Ada yang mengartikan begitu. Yang keempat ya ikhwani, al-afu al-italah. Nah, Anda selesaikan sampai 8. Mudah jadi insyaallah al-kalam. Ra'aitu ba'dal khalaq dhanna syarafuhu wa 'izzahu fi kathratil aqwam wal 'ashair faghtarra bihim. Aku melihat ada orang itu ambisi kemuliaan. Dia merasa kalau banyak murid, pengikut, itu berarti hebat. Insyaallah Ustaz Kabir pengajiannya ribuan. Tertipu dengan itu semuanya. Wa zama akhar annahu fi tarbatil amwal wa kathratil aulad faftaharu biha. Ada sebagian lagi dia merasa kemudian kalau banyak harta. Rekeningnya gendut. Mulai bank itu, bank ini, semuanya gendut, semuanya. Banyak anak, punya titel lagi. Masya Allah. Semuanya titel. Bertitel semuanya. Ada yang jadi DPR, ada yang jadi menteri, ada, Masya Allah, luar biasa. Bangga dengan itu semuanya. Wa hasiba ba'duhum asy-syaraf wal 'izza fi ghasbi amwalin nas. Wa dhulmihim wa safki dima'ihim. Ada lagi yang lebih aneh, merasa kemudian itu kalau sudah bisa menekan orang harus bayar sekian, bisa mendolimi sana, mendolimi sini, siapa berani? Ini kekuatan semuanya ada di aku semuanya, kekuasaan ada di aku semuanya.
bahkan membunuh orang, hebat. Membuat meledakan sana, membuat keributan sana, membunuh sana, bunuh sini, hebat. Menegakkan tauhid katanya. Yang dibunuh yang mu'taqid la ilaha illallah. Ajib. Ada lagi wa za'ama ta'ifatun annahu fi itrafil mal wa israfi wa tabdhi. Dan syaraf itu harus sudah mengatur-aturkan duit buat acara macam-macam. Panggung luar biasa. Bukan hanya penyanyi perempuan, penyanyi banci diundang. Akhirnya aku melihat kata amal tu qaulahu ta'ala fi qouli ta'ala inna akramakum 'indallahi. Aku melihat ternyata sudah dijawab sama Allah. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Fakhtartu taqwa. Karena itu aku pilih takwa karena aku yakin Quran adalah benar dan hak. Yang kelima, ra'aitu nas yadumu ba'dhum ba'dha wa yaqtabu ba'dhum ba'dha fa wajib dzalika min al-hasad wal jah wal ilm. Aku lihat manusia ini satu sama lain saling mengkritik, saling mencela, saling menghibah. Kadang-kadang di atas panggung ya, kawan. Aku lihat itu karena bentuk hasud, bentuk dan karena ilmu zahir tanpa ada tasawufnya. Akhirnya aku merenungi firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid. Semua aku sudah bagi. Ada yang ilmunya lebih, ada yang hartanya lebih, ada yang pengaruhnya lebih. Aku bagi. Fa'alimtu anna al-qismata kana min Allah. Akhirnya aku yakin bahwa ini sudah bagian Allah. Kalau sudah begitu, fama hasadtu ahadan. Aku tidak boleh hasud kepada seorang pun. Am yahsuduna ala ma atau min fadli. Mau protes sama Tuhan. Kenapa dia lebih alim daripada aku? Gitu. Kenapa dia lebih terkenal daripada aku? Gitu. Kenapa bodohnya lebih gede daripada aku? Begitu. Kenapa muridnya lebih banyak daripada aku? Begitu. Kenapa lebih kaya daripada aku? Begitu. Allah udah bagi. Wa raditu bi qismatillah. Karena itu aku ridha dengan yang telah ditentukan bagian dari Allah. Yang ketujuh, yang keenam, ra'aitun nasu 'adi ba'dhum ba'dha li gharadin wa sabab. Aku melihat manusia ini saling bermusuhan ya, kawan. Karena ada tendensi, bukan musuh karena bela agama dia, karena ada tendensi. Akhirnya aku berpikir, Allah berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Musuh itu yang adalah setan. Itu yang wajib kita musuhi. Fa'alimtu annahu la tajuzu adawatu ahad ghairu syaitan. Akhirnya aku menentukan tidak boleh saya musuh sama muslim. Hanya setan yang kita musuhi. Kenapa? Itu korban setan ya ikhwan. La yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Masya Allah. Jangan sampai terfitnah sama setan. Ini setan faktan jadi. Lihat datuk kamu Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga dari setan. Itu dari surga dikeluarkan karena setan. Apalagi yang ingin masuk surga dihalangi sama setan. Yang di surga bisa dikeluarkan ya kawan. Apalagi yang belum masuk nih kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, setan itu dikatakan mencabut bajunya Nabi Adam. Libas itu bukan libas zahir aja. Wa libasut taqwa dzalika khair. Takwanya kamu akan dicabut, khaufnya kamu kepada Allah akan dicabut, ta'awunnya kamu akan dicabut, tarahumnya kamu sesama muslim dan rahmat akan dicabut. Setan akan mencabut itu dari kamu. Akhirnya dinampakkan sau'atikumah. Sau'ah bukan hanya Allah yang ada di tubuh kita, tapi buhut yang ada di hati kamu itu Allah.
Akhirnya ucapan kamu penuh dengan kebencian, perbuatan kamu dengan penuh kebencian sesama muslim. Kamu saling nyaci, kamu saling mengkafirkan, kamu saling membunuh, kamu saling bermusuhan. Ada aurah. Ini termasuk aurah. Dan itu program syaitan ya ikhwani. Kita ada apa mau jadi domba-dombanya setan? Kita harus bersatu. Kita musuh itu setan. Siapapun muslimin walau kana asian, itu adalah bukan musuh kita, tapi itu harus kita selamatkan karena dia korban daripada musuh kita, yaitu asyaitan. Yang terakhir yang 8, yang ke-7 ya. Ini raitu kula ahadin yas'a bijiddin wa yastahid bi mubalaghah li talabil ghud wal ma'ash. Aku melihat orang-orang ini kok semangat ya, luar biasa untuk cari makan, untuk cari kebutuhan, sampai itu ya kok bihi fi subha wa haram, yang subhat pun dimakan, yang haram pun dimakan. Wa yudillu nafsahu wa yanqusu qadrah, bahkan kadang-kadang meremehkan dirinya, yang seharusnya ulama dihormati karena proposal cium tangan. Yudillu nafsahu wa yanqusu qadrah. Akhirnya aku merenungi firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi. Tidak ada yang melata di bumi kecuali Allah sudah tentukan rezekinya. Alimtu anna rizki 'ala Allah. Maka aku memutuskan rezekiku sudah dijamin sama Allah. Wa qad dhaminahu. Allah sudah menjamin. Fashtagaltu bi ibadatin. Wa qadatu tama'i amman siwa. Akhirnya aku sibukkan waktuku untuk ibadah kepada Allah dan aku putus dari selain Allah. Ya wani, mulai kapan kita ragu ar-rizq fi Ramadillah? Kita di perut ibu makan rezeki kok. Kita bayi nggak berada apa-apa, makan rezeki. Kita kecil nggak bisa kerja, makan rezeki, malah susu minumnya. Makan bergizi. Udah balik ragu sama rezeki, minum air sumur ente. Kalau kita tawakal sama Allah, kalau kita tadi itu yakin rezeki dari Allah, tayassar kullu syai' ya ikhwani. Jangan kita mau menjadi orang yang tidak beres pikirannya. Coba itu lihat cecak itu, nempel ada di dinding, rezekinya terbang. Secara logika, lihat ini fitola berizki. Ini cecak akan sulit untuk mendapat rezekinya. Nggak ada sayap dia nempel, tapi rezekinya terbang kemana-mana. Tapi subhanallah, kalau sudah Allah membagi rezeki, lalatnya hinggap dekat cecak dimakan. Sampai sekarang belum pernah anak menemui cecak mati kelaparan. Firmanillah ya ikhwani. Apalagi laba-laba, dia cukup membuat tempat etikaf di situ. Rezeki akan datang ya ikhwani. Ya, rezeki akan datang. Apalagi antum daul ilm. Apalagi antum orang yang berilmu. Innallaha yatakaffalu li ilmi bi dhanima. Innallaha yatakaffalu li innallaha yatakaffalu bi rizqi li talib ilm. Takaful khas ba'da takaful 'am, kata Ibnu Haddad. Masya Allah. Kalau kita makan misalnya ikan laut. Kita makan ikan laut ini ya ikhwani, kita nggak perlu ke laut. Ikan yang di tengah laut datang kepada kita ya ikhwani. Itu berarti rizkinya sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikannya cari kita. Subhanallah. Ini bisa dibayangkan kalau kita pergi ke tengah laut. Waduh, kiai nggak punya pengajian dong. Pergi ke laut semuanya cari makan ada di sana. Buah dari luar negeri, kadang-kadang anggur Amerika, kebunnya di sana, datang ke Indonesia ya ikhwani. Nggak perlu kita ke Amerika, di Amerika datang kepada kita. Alhamdulillah. Nah, kita harus syukur sama Allah, jangan kita kalah kabut gara-gara rezeki ini. Yang terakhir yang 8. Inni ra'aitu kulla wahid mu'tamidan ala syai'in makhluq. Ba'duhum ila dinar wa dirham
wa ba'du minal mal wal muluk, wa ba'du minal hirfa was sina'ah, wa ba'du ila makhluk mithlih. Aku melihat makhluk ini kok dia tadi itu mengandalkan sama sesuatu yang tidak mampu. Ada yang mengandalkan hartanya, ada yang mengandalkan kekuasaannya, ada yang mengandalkan sama makhluknya. Padahal Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra." Siapa yang pasrah sama Tuhannya dijamin. Dijamin, enggak sampai butuh sama orang. Enggak sampai dia tadi itu meminta kepada makhluk. Pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai minta dikasih, Saudara. Minta 1000 dikasih jutaan sama Allah. Kenapa? Innallaha balighu amri. Semua yang keputusan Allah pasti akan sampai. Semua ada ukurannya. Semua ada ukurannya ya kawan. Akhirnya aku tinggalkan selain Allah. Aku pasrahkan sama Allah kehidupanku. Kenapa kita nggak bisa begitu ya? Subhanallah. Kenapa? Jadi kita ini sekarang misalnya sekarang kita ada di negeri ini, corona misalnya, ya kita jaga sih kesehatan, tapi jangan sampai gak Jumatan nanti. Sama gak sampai gak jamaah, mau pasrah sama siapa? Dokternya dia mati. Kita mau ke masjid gak boleh sholat Jumat. Loh, corona sudah masuk ke istana. Gak boleh masuk istana. Kosong dong istananya. Gak bisa begitu. Tetap dijaga. Oh, protokol di masjid dilaksanakan. Oh, protokol di istana dilaksanakan. Setelah itu tawakal kepada Allah. Tapi nggak boleh meninggalkan wajib karena ketakutan model begini. Nggak boleh kalau begini nih. Kata Syahid melihat rangkumannya Hatimul Asom selama 30 tahun nih. Kata Syahid, barakallahu fiik. Hebat, mudah-mudahan kamu berkah wahai Hatimul Asam. Wa qira'atul Qur'an wa Taurat wal Injil waz Zabur. Aku baca itu 4 kitab semuanya. Maka kata dia, fara'aitu hadhil arba'ah taduru fi hadhihi thamaniyah. Aku melihat isi kandungan kitab itu berputar dalam 8 hal itu. Karena itu orang yang mengamalkan dengan itu berarti telah mengamalkan 4 kitab. Karena itu ya ikhwani, bukan banyak-banyakan ilmu, tapi ayo kita mencari manfaatnya ilmu. Mudah-mudahan insyaallah razaqana wa iyyakum ruhal ilm, nurul ilm, yaj'al ulumana hujjah lana la hujjah alaina. Allahumma arzuqna uluman nafi'ah wa quluban wa'iyah wa adanan sami'ah. Urzuqna al-ilma fima jahilna wal 'amal fima 'alimna wal ikhlas fi 'amalina ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa alal khair lil khair wa a'anahum 'alaih waffiqna lil khair wa a'inna 'alaih. Allahumma inna nabatu ni'matik ولا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب وفرج الكروب واصلح القلوب واقض الحاجه والمطلوب بجاه الحبيب المحبوب. اللهم اصلح النيه والذريه واجعل الحاجات كلها مقضيه دينيه ودنيويه واخرويه بجاه خير البريه. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم على الجراءة وعلى الإطالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suara Nabawi.